Mengenang tragedi Kanjuruhan membuat kita terpukul, tapi kita yakin tidak semua orang ingin hal itu terjadi. Di dalam sebuah permainan sepak bola, kalah, menang, seri itu sudah sesuatu yang lumrah bagi sepak bola. Dari itu kita harus lebih bijak dalam bertindak. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang dari satu sisi saja, yang kita harus lakukan sekarang adalah dengan introspeksi diri satu sama lain. Manajemen Arema FC mempertimbangkan untuk menempuh keputusan bubar apabila dianggap tidak kunjung kondusif. Hal ini diungkapkan Komisaris PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, AABBI, Tatang Dwi Arfianto dalam menyikapi kondisi di Malang. Menurut Tatang, upaya yang ditempuh dan dihadapi klub Arema FC setelah musibah Kanjuruhan sudah dilakukan. Hal ini dimulai dari membuka crisis center untuk membantu penanganan korban. Kemudian juga ditunjukkan untuk menghadapi proses dan gugatan hukum, baik pidana dan perdata. Di samping itu, Arema FC juga telah berusaha menjaga eksistensi klub agar tetap menjalani kompetisi. Hal ini tetap dilakukan meskipun dengan berbagai sanksi dan denda dari federasi. Kemudian juga telah berupaya memberikan layanan trauma healing dan menjaga eksistensi klub agar tetap bertahan. Kami sangat memahami suasana duka yang berkepanjangan. Kami akan terus berusaha dan berupaya agar situasi ini kembali normal, kata Tatang di Kota Malang, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Namun jika upaya dan iktikat Arema FC ini dianggap belum memenuhi keinginan banyak pihak atau justru membuat tidak kondusif, maka manajemen akan mempertimbangkan klub Arema FC untuk dibubarkan. Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa manajemen telah merespons atas insiden tersebut. Tatang menjelaskan, pihaknya sebelumnya memikirkan banyak masyarakat Malang yang hidup dari sepak bola terutama Arema FC. Beberapa di antaranya seperti UMKM, pedagang kaki lima sampai usaha kecil lainnya. Tetapi jika dirasa Arema FC ini dianggap mengganggu kondusivitas, tentu ada pertimbangan tersendiri terkait eksistensinya atau seperti apa, tetapi kami tetap menyerahkan kepada banyak pihak, jelasnya. Kantor Arema FC mengalami kerusakan setelah terjadi kerusuhan di markas Singoedan tersebut, Ahad, tanggal 29 Januari tahun 2023. Kerusakan yang dialami berupa kaca pecah di toko merchandise milik Arema FC. Situasi ini terjadi setelah supporter Aremania dan penjaga kantor tim Singoedan saling bentrok satu sama lain. Berdasarkan laporan versi kepolisian, ada 3 orang yang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Jumlah ini terdiri atas 1 warga sekitar dan 2 dari pihak Arema FC. Para korban telah ditangani oleh tim medis lalu dibawa ke RS terdekat. Jika Arema FC bubar, inilah sanksi-sanksi yang harus Arema tanggung. Berdasarkan regulasi Liga 1 2022/2023 pasal 7, terdapat sejumlah aturan yang harus diperhatikan apabila Arema FC mengundurkan diri setelah kompetisi dimulai. Jika hal tersebut terjadi, seluruh hasil pertandingan yang telah dijalankan Arema FC dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh poin dan gol yang diraih termasuk oleh tim lawan Arema FC tidak akan dihitung. Selanjutnya, seluruh pertandingan terjadwal Arema FC akan dibatalkan. Aturan ketiga, yakni Arema FC harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang dialami klub lainnya, PSSI, PT LIB, sponsor, televisi, dan lain-lain. Nilai kompensasi akan ditentukan oleh PSSI. Aturan keempat, Arema FC harus didiskualifikasi di 2 musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang ditentukan oleh PSSI. Berikutnya, Arema FC dapat dikenakan denda 3 miliar rupiah apabila mengundurkan diri pada putaran 1. Lalu dapat dikenakan denda 5 miliar rupiah apabila mengundurkan diri pada putaran kedua. Berikutnya, Arema FC bisa dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan. Kemudian Arema FC juga harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima terkait penyelenggaraan Liga 1. Tak hanya kerusuhan pada Arema FC, pada laga Persis Solo vs Persita Tangerang, ada sebuah insiden pelemparan pada bus Persis Solo oleh oknum supporter. Polisi bertindak tegas dengan mencari pelaku tersebut,
dan tak lama polisi sudah mengantongi pelaku tersebut. Ketujuh supporter itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Kini, semuanya juga telah ditahan pihak kepolisian. Faisal menyampaikan pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait aksi pelemparan bas Persis Solo tersebut. Menurutnya tak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan dalam kasus ini. Karena sampai saat ini tim Opsnal masih lakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut, ucap Faisal. Sebelumnya, manajemen Persita Tangerang dan Persis Solo kompak untuk mengusut kasus ini tuntas hingga ke jalur hukum. Menurut kedua klub Liga 1 Indonesia tersebut, tidak ada bisa mentolerir kekerasan satupun di luar maupun di dalam lapangan. Tentunya ini harus dijadikan pelajaran sepak bola Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe.